Bab 55. Ada 3 orang yang bertarung. Ye Mo tidak mengenal satu pun dari mereka. Meskipun mereka semua adalah seniman bela diri kuno, mereka sangat lemah. Petarung dengan level tertinggi di antara mereka berada di tahap dasar level kuning. 2 lainnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu paling-paling hanya berada di level kuning. Wanita itu bahkan tidak berada di level seni bela diri kuno yang sebenarnya. Mereka berdua bertarung melawan petarung tingkat dasar tingkat kuning itu. Ketiganya terluka parah. Alasan mereka berdua bisa bertarung dengan petarung tingkat dasar tingkat kuning adalah karena dia lebih terluka. Meskipun begitu, mereka tetap kalah. Ye Mo berjalan mendekat. Ketiganya melihat Ye Mo yang tiba-tiba muncul dan semuanya berhenti berkelahi dan menatap Ye Mo. Mereka semua terluka dan sekarang Ye Mo baru saja datang berdansa di tengah-tengah Sen Nong Jia, tidak mungkin mereka tidak merasa terancam oleh Ye Mo. Tidak ada orang biasa yang berani datang ke sini. Ditambah lagi, pemuda ini bahkan tidak punya sehelai rumput pun di tubuhnya. Siapa kalian? Kami sedang menyelesaikan masalah pribadi, mohon jangan ikut campur, kata pria tingkat dasar tingkat kuning itu. Ye Mo tidak tertarik pada siapa yang benar atau salah. Dia tertarik pada apa yang mereka perjuangkan. Sangat mudah untuk memikirkan benda-benda spiritual di area Sen Nong Jia. Jika itu adalah sesuatu yang menarik baginya, dia tidak keberatan ikut campur. Ye Mo tidak pergi, jadi mereka bertiga hanya berdiri di sana. Tidak ada yang ingin menyerang lebih dulu dan membiarkan Ye Mo meraup semua keuntungan padanya. Melihat ini, Ye Mo bertanya, aku tidak peduli dengan masalah pribadimu. Tapi, mengapa kalian bertiga bertengkar? Apakah kalian menemukan sesuatu yang bagus di Sen Nong Jia? Ketiganya mendengar kata-kata Ye Mo dan tahu bahwa dia ingin melihat mereka bertarung dan meraup semua keuntungan setelahnya. Mereka langsung merasa jijik terhadap Ye Mo. Pria tingkat dasar tingkat kuning memberi hormat dengan tinjunya dan berkata, teman, kita tidak bertarung untuk sesuatu yang kita temukan di sini. Hanya karena mereka berdua melawan kepentingan semua orang, maka aku harus menangkap mereka. Ini masalah geng. Perkelahian antar geng. Ye Mo langsung kehilangan minatnya dan melambaikan tangannya, jelas-jelas hendak pergi. Tunggu sebentar, wanita itu tiba-tiba memanggil. Melihat ini, orang tingkat dasar tingkat kuning itu langsung tegang. Dia takut Ye Mo akan tinggal dan membantu mereka menyerangnya. Jika Ye Mo adalah orang biasa, itu tidak masalah, tetapi jika Ye Mo adalah seniman bela diri kuno, segalanya akan menjadi sulit. Bahkan dia tidak benar-benar percaya Ye Mo akan menjadi orang biasa. Ada apa? Kalau wanita ini ingin meminta bantuannya untuk urusan geng, dia akan pergi tanpa ragu. Wanita itu tampaknya tidak melihat wajah Ye Mo yang tidak sabar dan mengeluarkan tas dari pinggangnya, melemparkannya ke Ye Mo, ini adalah elemen baru yang kutemukan, Qiang 265. Ia memiliki kemampuan visi nuklir yang kuat. Ia pasti dapat digunakan untuk bom nuklir, tetapi untuk saat ini informasiku masih belum lengkap. Jika kau memberikannya kepada pemerintah Cina, mereka pasti akan memberimu sejumlah besar uang hadiah. Luna, beraninya kau memberikan ini pada orang asing. Wajah petarung tingkat dasar tingkat kuning itu berubah drastis saat menyaksikan ini. Dia kemudian menatap Ye Mo dan berkata, teman, tolong berikan benda ini kepadaku, benda ini milik organisasi kita. Jika kamu mengambilnya, itu akan menjadi bencana bagi keluargamu. Elemen baru untuk membuat bom nuklir. Ye Mo terkejut. Geng apa yang sekuat ini? Bahkan semua negara hanya menemukan uranium dan plutonium untuk membuat bom nuklir. Organisasi ini benar-benar mampu menemukan yang baru. Melihat Ye Mo tidak mengatakan apa-apa, pria tingkat dasar tingkat kuning itu semakin khawatir. Dia mencoba membujuk Ye Mo lagi, teman, apa yang ada di tanganmu adalah hasil kerja keras puluhan ilmuwan selama bertahun-tahun. Jika kamu mengembalikannya kepadaku, aku pasti akan memberimu harga yang memuaskan. Li Dai, kamu benar-benar tidak tahu malu. Ini adalah hasil penelitian guruku dan rekannya. Beraninya kamu mengatakan kamu menginginkannya, kembali, seolah-olah kamu yang menciptakannya. Omong kosong. Luna mengumpat. Ye Mo menatap Li Dai dan tiba-tiba bertanya, kamu dari organisasi mana? Bagaimana mungkin kamu memiliki kekuatan untuk meneliti hal-hal seperti itu? Li Dai tahu bahwa jika dia tidak menyebutkan nama organisasinya, pemuda ini tidak akan peduli padanya, jadi dia berkata, saya Li Dai, dan organisasi saya bernama Northern Sen. Keduanya adalah pengkhianat Northern Sen. Tolong jangan campur tangan dalam urusan kami, kawan. Kami akan membalas budi Anda atas tindakan ini. Pasir Utara lagi. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Meskipun Pasir Utara kuat dan penuh sumber daya, bukankah manajemen organisasi ini agak terlalu kacau? Selalu ada orang yang berlarian ke kiri dan ke kanan. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, organisasi ini tidak akan bertahan lama. Organisasi yang benar-benar bagus tidak akan membiarkan orang-orangnya meninggalkannya sepanjang waktu, terutama personel tingkat tinggi. Teman, Li Dai masih ingin mengatakan sesuatu. Ye Mo menghentikannya dan berkata, tidak usah omong kosongmu itu, kalau kamu dari geng lain aku tidak akan peduli, tapi kamu sebenarnya dari Northern Sen. Aku kebetulan punya beberapa konflik kecil dengan Northern Sen, dan benda ini juga berguna bagiku. Mendengar ini, Li Dai terkejut, siapa kamu? Mengapa kamu menentang kami? Namaku Ye Mo. Aku yakin kamu tidak akan asing dengan namaku yang berasal dari Northern Sen, kan? Ye Mo tersenyum. Kau Ye Mo. Ketiganya berteriak kaget hampir bersamaan. Nama Ye Mo terlalu besar di Northern Sen. Dia telah menggunakan batu energi ekstrim untuk mendapatkan 10 miliar dolar Amerika Serikat, namun batu energi itu telah menghilang dan Northern Sen kemudian kehilangan satu lagi. Li Dai terbangun. Meskipun dia tidak melihat Ye Mo, dia tahu dengan jelas tentang bagaimana Ye Mo telah membunuh 27 elit dan 4 level hitam di Luochang. Chen Zui dan Peter juga ada di sana saat itu, tetapi bahkan mereka tidak dapat menghentikannya. Kemudian dia memindahkan perusahaannya ke China dan mengubah namanya menjadi Luo Yue, mendeklarasikan kemerdekaan. Siapa yang tidak mengenalnya? Tanpa sadar, Li Dai melangkah mundur. Dia sama sekali tidak berani meminta apapun dari Ye Mo. Kamu adalah Ye Mo. Ye Mo dari kota Luo Yue. Luna bertanya dengan penuh semangat.
Ye Mo menatapnya dengan bingung lalu mengangguk, ya, benar. Ye Qianbei, aku minta maaf karena bersikap kasar sebelumnya. Aku akan pergi sekarang. Li Dai ingin lari. Dia tidak berani mencoba menangkap orang di depan Ye Mo. Mengenai tas di tangan Ye Mo, itu di luar kemampuannya untuk mengambilnya. Pertama dan terutama, dia harus melapor kembali. Ye Qianbei, kau tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia tahu informasi itu ada di tanganmu, dan dia akan melaporkannya kembali ke Northern Sen, kata pria lainnya tiba-tiba. Aku tidak akan, sebelum Li Dai selesai berbicara, sebuah bila angin telah terbang mendekat. Terima kasih telah menyelamatkan kami, saudara Ye. Pacarku dan aku sangat menghargainya, kata Luna saat melihat Ye Mo membunuh Li Dai. Jadi mengapa Pasir Utara mulai memburu kalian berdua? Ye Mo mengamati keduanya dan bertanya. Luna mengusap matanya, adikku Lulin dan aku bekerja untuk Northern Sen ketika tiba-tiba, mereka ingin adikku menjadi kambing hitam bagi orang lain, dan dia dibawa pergi. Tidak mungkin dia masih hidup. Sungguh malapetaka. Adikku melakukan begitu banyak hal untuk Northern Sen tetapi harus menanggung kesalahan orang lain. Aku ingin membalas dendam, tetapi karena aku tidak mampu, kami melarikan diri dari Northern Sen. Lulin. Ye Mo tiba-tiba teringat pada wanita yang disebut Sister Ling. Mungkinkah itu dia? Jika memang begitu, maka Ye Mo bisa jadi ikut disalahkan atas kematiannya. Ye Mo mengamati Luna dan menyadari bahwa dia benar-benar mirip Lulin. Agar adil, Ye Mo sama sekali tidak bersalah. Semua orang hanya bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Ye Mo mengangkat tas berisi elemen itu, ini elemen yang baru kamu temukan, Qiang 265. Luna menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya seorang asisten. Peneliti utamanya adalah guru saya dan 2 profesor kimia lainnya. 2 bulan yang lalu, penelitian hampir selesai, dan guru saya jatuh sakit karena terlalu banyak bekerja, dan 2 profesor kimia lainnya masing-masing pergi ke AS dan Laut Bailin. Saat itulah saya menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Apa yang dilakukan profesor di Laut Bailin di sana? Ye Mo bertanya dengan heran. Luna tidak mempermasalahkan pertanyaan Ye Mo dan menjawab dengan santai, kudengar orang-orang mengatakan bahwa pangkalan dan laboratorium penelitian terbesar di Northern Sen berada di suatu tempat di Laut Bailin. Pangkalan itu juga tampaknya disebut Pangkalan Yang Wan. Ye Mo bersuka cita, ini adalah kabar baik baginya. Dia telah berencana untuk pergi mencari kekaisaran matahari hitam ketika kota Luo Yue stabil, tetapi dia tidak menyangka Pangkalan Yang Wan juga ada di sana. Qiang, ya. Nama ini bagus, aku benar-benar berharap itu, Qiang, kuat. Ye Mo melihat tas itu dan berkata. Karena kultivasi saja tidak cukup untuk menghancurkan sebuah negara, ia akan menggunakan teknologi dan kultivasi. Mendengar ini, Luna tiba-tiba berkata, guruku menamakannya seperti itu. Kalau saja dia tidak meninggal, dia mungkin akan menerima hadiah Nobel kimia untuk unsur visi ini. Saat Ye Mo mendengar kesedihan Luna, dia menjadi linglung. Dia merasa seolah-olah dia hampir memahami sesuatu. Tiba-tiba, kata visi terlintas di benaknya, dan dia memikirkan, 1 daun, 1 dunia, 3000 daun. Dia telah mendapatkan 2 halaman kertas emas. Jika kata daun diubah sedikit, kalimatnya akan menjadi 1 halaman, 1 dunia. Daun dan halaman dalam bahasa Mandarin adalah homonim. Mungkinkah sekte Lian Hangjing telah mewariskan 1 halaman, 1 dunia, tetapi karena begitu banyak waktu telah berlalu, warisan itu salah? Atau mungkin leluhur itu salah? Umat AA Buddha juga gemar menggunakan bunga, rumput, dan benda-benda seperti itu untuk mewakili hal-hal yang rumit sepanjang waktu. Ia hanya belum pernah mendengar halaman-halaman buku dilambangkan oleh sesuatu. Ye Mo merasa tebakannya benar. Jika dia benar, maka 2 halaman emasnya mewakili 2 dunia. Jadi, 2 halaman, 2 dunia. Namun, angka Dao adalah 3 atau kelipatannya, seperti 6 atau 9. Jadi itu berarti dia tidak bisa melihat rahasia lengkap dari halaman emas itu karena set itu masih belum lengkap. Mungkin masih ada halaman ketiga yang tersisa. Ye Mo terkejut. Jika dugaannya benar, maka wanita yang pergi ke sekte Lian Hangjing pasti telah mengambil yang tengah dari 3 halaman. Jika dia benar, bukankah halaman-halaman ini akan sangat kuat? Harta karun sebesar itu tidak akan mudah ditemukan bahkan di alam kultivasi. Objek-objek yang dapat membentuk dunia kecil semuanya melampaui artefak roh dalam hal level. Sejak kapan bumi memiliki benda seperti itu? 1 daun, 1 dunia, 3000 daun. Biasanya, setiap orang yang mengolah Dao tahu bahwa ada 3000 Dao besar yang berhubungan dengan 3000 dunia besar. Jika itu adalah 1 daun, 1 dunia, 3000 daun, maka jika dia memiliki 3 halaman, itu bisa menjadi 3 dunia, masing-masing memiliki 3000 Dao. Jika digabungkan akan menjadi 9000 Dao. Ya Tuhan, Ye Mo semakin bingung. Dia mengusap kepalanya. Dia merasa ada begitu banyak makna di balik kata-kata ini sehingga dia tidak bisa mencerna semuanya sekarang. Tidak peduli rahasia apa yang terlibat, daun emas ini pasti penting. Dia mungkin hanya kehilangan 1, dan mungkin diambil oleh wanita yang membantai sekte Lian Hangjing. Memikirkan 3 dunia yang terkandung dalam kertas itu, hati Ye Mo membara dengan intens. Dia harus mendapatkan halaman ketiga itu apapun yang terjadi. Seorang wanita, dan dia setengah langkah dari surga agung. Ye Mo mengusap kepalanya. Sejak kapan ada kultivator wanita sekuat itu? Dia memikirkan Bibi Luo Yin, mungkinkah dia? Semakin Ye Mo memikirkannya, semakin ia berpikir bahwa itu pasti dirinya. Jika memang benar, maka semuanya akan dijelaskan. Namun sekarang, ia mungkin bisa menemukan halaman emas di Dao De Sutra, tetapi ia tidak akan menemukannya di halaman yang diberikan Luo Xuan. Apa yang akan dipikirkannya? Dia akan mencurigai Luo Xuan dan menginterogasinya. Ye Mo segera mulai mengkhawatirkan Luo Xuan. Ye Qianbei. Pacar Luna melihat wajah Ye Mo terus berubah dan memanggilnya. Ye Mo tersadar dan menyadari bahwa mereka berdua masih di sana.
Dia tersenyum canggung, maaf, aku sedang memikirkan sesuatu tadi. Terima kasih atas penelitian ini sangat berguna bagiku. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Ye Mo ingin mengundang Luna ke kota Luo Yue setelah mengetahui bahwa dia terlibat dalam penelitian elemen baru. Ye Qianbei, setelah aku lulus dari Universitas California, aku bergabung dengan Northern Sen dan bertemu Luna setelahnya. Kami berencana pergi ke kota Luo Yue setelah melarikan diri untuk bergabung dengan Qianbei tetapi malah dikejar ke sini. Kami juga punya satu saudara seperguruan yang melarikan diri, tetapi dia tewas di tangan orang-orang Northern Sen. Nada bicara pria itu masih hati-hati dan sedih. Ye Mo tidak menyangka bahwa mereka ingin bergabung dengan Luo Yue selama ini. Namun, tampaknya jelas jika Anda diburu oleh Northern Sen, tidak ada tempat yang lebih baik untuk dituju selain Luo Yue. Salam hangat. Siap. Jangan panggil aku Qianbei lagi, kita seumuran, kan? Omong-omong, seni bela dirimu juga cukup bagus untuk seorang ahli teknik. Ye Mo tidak akan menolak bakat seperti itu yang datang pada Luo Yue. Nama saya Liang Jun, dan seni bela diri saya diwariskan oleh leluhur saya. Setelah ayah saya meninggal, saya hidup sendiri, jadi saya menjual semua yang saya miliki dan pergi ke AS. Selain itu, jika saya tidak bertemu Luna, saya mungkin masih berada di Pasir Utara, jawab Liang Jun. Ye Mo mengangguk, baiklah, pergilah ke Flowing Snake untuk saat ini, itu juga tanah Luo Yue. Setelah kamu pergi ke sana, temui Cheo Yu. Dia akan meminta orang untuk mengirimmu ke Luo Yue. Aku akan meneleponnya nanti. Setelah Liang Jun dan Luna pergi, Ye Mo segera menelepon Yu Miao dan agar dia segera mengirim mereka berdua ke Luo Yue begitu mereka tiba. Mengenai data, lebih baik dia menyimpannya sendiri. Setelah keduanya pergi, Ye Mo mulai khawatir. Tentu saja dia khawatir pada Luo Xuan. Dengan kemampuan wanita tua itu, dia tidak akan membiarkan Luo Xuan hidup dengan mudah. Namun, dia juga tidak bisa meninggalkan Luo Yue sekarang, karena Luo Yue masih dalam tahap pembangunan. Bagaimana jika terjadi sesuatu selama dia pergi? Meskipun dia khawatir, Ye Mo tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkan Luo Yue dan pergi ke dunia kecil, siapa tahu apa yang akan terjadi selama dia pergi. Pergi sebelum Luo Yue bisa melindungi dirinya sendiri akan membahayakan mereka yang mengikutinya jika terjadi sesuatu. Daun emas itu juga sangat penting baginya. Jika tebakannya benar, menemukan 3 lembar emas itu mungkin akan menghasilkan keajaiban. Selain itu, Ye Mo yakin bahwa wanita tua itu tidak akan membunuh Luo Xuan sebelum memastikan bahwa dia memiliki informasi yang benar. Jika dia benar-benar tahu kebenarannya, dia tidak perlu mencarinya, dia tinggal pergi ke Luo Ye dan mencarinya. Semuanya tergantung apakah dia akan menemukan rahasia di balik halaman kosong itu, Ye Mo yakin bahwa dia tidak akan rela membakarnya seperti yang dilakukannya. Mengesampingkan pikiran-pikiran ini, Ye Mo baru saja tiba di gua di puncak Nanlu. Baunya tidak enak dan ada batu besar yang menghalangi pintu. Ada 2 kamar di dalamnya, satu tampaknya dimaksudkan untuk bercocok tanam dan tidur dan yang lainnya mungkin digunakan untuk memasak. Tampaknya pria berpakaian abu-abu itu benar-benar hidup seperti orang primitif, bersembunyi di gua dan bercocok tanam sendiri. Dia cukup gigih. Ye Mo tidak pergi ke dapur, bau daging di sana tak tertahankan. Indra spiritual Ye Mo memindai dan segera menemukan banyak ramuan, tetapi semuanya kering. Beberapa di antaranya berharga, tetapi masih tidak berguna untuk meramu pil. Ye Mo masuk ke kamar kultivasi pria itu dan hanya melihat sebuah ranjang sederhana tergeletak di sana. Ye Mo mengambil buku di samping ranjang, buku itu ditulis dengan huruf-huruf kuno dan menunjukkan kegunaan serta khasiat berbagai tanaman obat. Ye Mo akhirnya mengerti mengapa pria itu begitu menguasai tanaman herbal. Buku itu tidak berguna bagi Ye Mo, jadi dia membuangnya begitu saja. Ye Mo segera menyadari bahwa tidak ada yang dia inginkan di sana, dia menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia benar-benar bertanya-tanya bagaimana orang bisa menyebut benda-benda ini sebagai harta karun. Tepat saat Ye Mo hendak pergi, indera spiritualnya menemukan sebuah kotak kayu yang tertutup debu di bawah tempat tidur. Ye Mo membukanya dan melihat sesuatu yang familiar, ikan yin yang dan pecahan 8 trigram. Sambil memegang benda-benda ini, dia teringat kotak giok yang dia dapatkan dari Guo Taiming, yang di dalamnya terdapat koral ungu dan sebuah peta. Dia telah menggunakan peta itu untuk menemukan pulau labu terbalik, dan di sana dia juga menemukan pecahannya. Ia menyatukan kedua bagian itu, tetapi masih belum lengkap, ada beberapa pecahan lainnya yang hilang. Ye Mo tidak dapat mengetahui benda apa itu, jadi dia membuang kotak kayu itu dan meletakkan 2 pecahannya ke dalam kotak giok yang sama. Dia meninggalkan tempat itu dan melanjutkan pencarian di Sen Nong Jia. Malam itu, dia berhasil menemukan beberapa lansu. Setelah itu, dia segera kembali ke Luo Yue. Setelah memberikan data Qiang kepada Ye Xing, ia mulai membuat pil. Karena esensi kuningnya terbatas, ia hanya membuat 1 kuali pil esensi Qi. Pil itu tidak berguna untuk tingkat pembentukan dasar dalam pemulihan Qi, tetapi untuk tahap tengah dan tahap utama pengumpulan Qi, pil itu cukup bagus. Dengan kata lain, ia telah menyelamatkan banyak nyawa berkat kedua pil ini. Memikirkan apa yang telah dilakukannya, Ye Mo keluar dari ruang kultivasi dengan perasaan puas. Tiba-tiba, dia merasakan denyut nadi Qi dari kamar sebelah. Ye Mo memindai indera spiritualnya dan menemukan bahwa Ning Qingsui baru saja mencapai tahap ketiga. Sambil merasa senang untuknya, Ye Mo menghela napas, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa bakatnya sebenarnya tidak terlalu hebat. Ning Qingsui jelas tidak berkultivasi sekeras dia juga tidak memiliki sumber daya seperti dia, tetapi dia tetap telah mencapai tahap ketiga. Sudah waktunya untuk membuat pedang terbang untuknya, tetapi dia kekurangan bahan. Dia ingin mengucapkan selamat padanya, tetapi dia berubah pikiran setelah menyadari bahwa dia masih memperkuat kondisinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk segera kembali ke ruang kultivasi, dia ingin membantu Ning Qingsui dan Tang Beiwei dengan membuat 2 cincin penyimpanan untuk mereka. Untungnya, dia hanya menggunakan sepertiga dari batu abisal luar angkasa terakhir kali dan mendapatkan lebih banyak di pelelangan.
Namun, dia tidak memiliki cukup bahan pelengkap, jadi dia hanya bisa membuat satu. Karena dia masih harus pergi ke AS, dia memilih untuk membuat cincin penyimpanan yang lebih besar dan memberikannya kepada Ning Qingsui. Ye Mo bertekad dan mulai bekerja. Saat itu, ia sudah berada di tahap 5, jadi ia bisa membuat formasi ruang yang lebih stabil. Dengan formasi ruang yang lebih stabil, ia bisa membuat cincin penyimpanan dengan kapasitas lebih besar. 3 hari kemudian, Ye Mo bernapas lega. Dia telah menggunakan 3 pil energi esensi dan 3 kali batu abisal luar angkasa untuk membuat cincin baru ini. Cincin penyimpanan baru itu memiliki keliling sekitar 15 meter. Ye Mo tahu itu masih terlalu kecil, tetapi kekuatannya terlalu rendah. Jika dia berada di level dasar, dia akan mampu membuat cincin penyimpanan dengan keliling 120 meter. Ye Mo juga menyempurnakan cincin lamanya. Dia membuatnya sedikit lebih besar dan menambahkan berlian biru di dalamnya. Dia tidak peduli dengan estetika, tetapi Ning Qingsui adalah seorang gadis dan cincin itu tidak boleh terlihat terlalu jelek. Setelah selesai, Ye Mo bangkit berdiri. Tepat saat dia hendak keluar, Ning Qingsui mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Aku sudah menunggumu di luar selama 3 hari, tetapi kamu sedang berkultivasi, jadi aku tidak berani masuk. Aku sudah mencapai tahap 3. Gerutunya dalam hati untuk memberitahu Ye Mo bahwa dia telah berhasil karena dia tahu bahwa Ye Mo akan sangat senang mendengarnya. Ye Mo menatap wajah Ning Qingsui, wajahnya semakin cantik dan anggun. Dia terlihat sedikit kurus. Dia tahu bahwa Ning Qingsui akhir-akhir ini sangat sibuk karena Luo Yue dan hatinya sakit karenanya. Qingsui, kamu sangat sibuk. Mengapa kamu tidak mempekerjakan beberapa orang untuk membantu pekerjaanmu? Ye Mo tidak ingin Ning Qingsui bekerja terlalu keras. Ning Qingsui menggelengkan kepalanya, tidak, aku suka hari-hariku yang sibuk dan penuh dengan hal-hal yang harus dilakukan. Lagi pula, aku bukan satu-satunya yang sibuk. Luo Fei dan Ye Ling juga membantuku, Mu Mei juga datang. Apakah Zifeng juga ikut? Ye Mo hanya mengkhawatirkan beberapa orang itu. Jika mereka semua ada di Luo Yue, dia bisa tenang. Ning Qingsui mengangguk, dia datang 3 hari yang lalu. Ye Ling datang beberapa kali, tetapi dia tidak ingin mengganggumu karena kamu sedang berkultivasi. Ye Ling tampaknya tidak bisa berkultivasi. Meskipun aku mencoba mengajarinya, dia tidak bisa mengumpulkan Qi. Ye Mo menghela napas. Hal yang dikhawatirkannya memang terjadi. Tidak semua orang memiliki akar spiritual. Jika Ye Ling tidak bisa berkultivasi, itu berarti dia tidak memiliki akar spiritual. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Di alam kultivasi, orang yang tidak memiliki akar roh dapat menggunakan harta roh yang unik untuk mengembangkannya. Namun hal itu mustahil di bumi. Ning Qingsui mencoba menghiburnya, begitu kota Luo Yue dibangun, ini akan menjadi tempat yang sangat aman. Bahkan jika dia tidak bisa berkultivasi, dia akan baik-baik saja. Ye Mo tidak repot-repot menjelaskan. Ning Qingsui tidak tahu tentang tujuan kultivasi, dia pikir itu hanya untuk tetap sehat. Dia mengeluarkan sebuah cincin dan memberikannya kepada Ning Qingsui, Qingsui, ini untukmu. Apakah kamu menyukainya? Cincin yang cantik sekali. Ning Qingsui segera meraihnya, matanya sudah berbinar-binar. Tidak ada wanita yang dapat menolak cincin berlian yang begitu indah, apalagi jika cincin itu diberikan oleh pria yang dicintainya. Setelah Ye Mo membantunya memakainya, dia tidak bisa lagi menahan rasa cinta di hatinya dan memeluk Ye Mo erat-erat. Ini adalah pertama kalinya Ye Mo memberinya cincin, dan itu adalah cincin berlian biru yang cantik. Apakah dia melamarnya? Ye Mo memeluk Ning Qingsui, merasakan aroma samar di tubuhnya, dan api di hatinya menyala. Dia mencium bibir Ning Qingsui, bahkan lupa memberitahunya bahwa itu adalah cincin penyimpanan. Saat Ning Qingsui mengenakan cincin yang dikiranya sebagai cincin pertunangan, dia mulai kehilangan jati dirinya. Dia semakin tenggelam dalam pelukan Ye Mo. Bagaimana dia bisa menolaknya saat Ye Mo menciumnya? Dia lupa bahwa pintunya tidak tertutup dan membalas ciumannya dengan dalam. Dia merasa tubuhnya lembut seperti jeli. Salah satu tangan Ye Mo meraih ke dalam pakaiannya dan mencengkeram tonjolan menonjol di dadanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang putus asa membangunkan keduanya. Ye Ling melihat bahwa kamar itu tidak terkunci dan tahu bahwa kakaknya pasti sudah berhenti berkultivasi. Dia menyerbu masuk tanpa ragu-ragu. Namun, yang dilihatnya adalah kakaknya memeluk Qingsui, dan ketika dia melihat tangan Ye Mo, dia tersipu dan berkata, "Kakak, kamu benar-benar jahat, iya. Kamu bahkan tidak menutup pintu." Ning Qingsui juga pulih dari kobaran api di hatinya dan teringat di mana mereka berada. Dia segera meninggalkan pelukan Ye Mo dan merapikan pakaiannya, tetapi dia terlalu malu untuk berbicara dengan Ye Ling. Ye Mo tersenyum canggung, "Ye Ling, kamu sudah kembali. Bagaimana keadaan di Beijing?" Ye Ling segera melupakan apa yang baru saja terjadi dan mulai mengoceh tentang Beijing. Ye Mo mengetahui darinya bahwa meskipun Ye Zifeng telah menetap di keluarga Ye, dia masih terlalu kurang pengalaman. Di dalam faksi-faksi kekuasaan yang berbelit-belit di Beijing, keluarga Ye jauh lebih buruk dari sebelumnya. Banyak orang tidak berani melakukan sesuatu yang berlebihan demi Ye Mo, tetapi jika bukan karena reputasi Ye Mo, mungkin keluarga Ye di bawah pimpinan Ye Zifeng akan tersingkir dari pusat kekuasaan. Kakak kedua berkata bahwa keluarga Ye sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Dia berencana untuk datang ke Luo Yue, tetapi kakek berkata dia belum bisa datang. Kakek berkata bahwa orang Amerika tertarik pada Luo Yue dan menyuruhmu untuk berhati-hati, kakak. Dan bahkan jika Luo Yue stabil, sebaiknya jangan pindahkan pabrik-pabrik di Flowing Snake, kata Ye Ling. Ye Mo mengangguk. Apa yang mereka katakan tentang jahe tua yang paling pedas memang benar. Ye Beirong selalu melihat jauh ke depan. Banyak orang tahu apa yang direncanakan orang Amerika untuk Luo Yue. Tidak sulit untuk mengatakannya, karena meskipun mereka menginginkan tempat itu, mereka masih belum bertindak. Ye Mo mengerutkan kening. Karena orang lain bisa melihat masalahnya, jika dia berlama-lama, orang Amerika juga akan mengerti bahwa dia tahu apa yang mereka inginkan. Jika itu terjadi, apakah mereka akan mencoba menghancurkan Luo Yue sepenuhnya? Ye Mo menatap Ning Qingsui dan Ye Ling lalu tersenyum. Apa yang perlu ditakutkannya?
Dia akan menghadapi situasi sebagaimana mestinya, mengapa harus takut di awal? Memikirkan situasi saat ini, Ye Mo mengumpulkan semua orang lagi untuk membahas tindakan balasan mereka. Karena mereka kekurangan waktu, Ye Mo tidak bisa berlama-lama. Dia perlu memikirkan rencana dengan cepat. Setelah semua orang mendengar kata-kata Ye Mo, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa terburu-buru. Luo Yue baru saja dibangun, bahkan negara biasa tidak akan bisa menjadi kekuatan militer yang kuat dalam waktu sesingkat itu. Saudara bela diri, saya melihat data yang Anda bawa. Saya yakin dapat menemukan jenis bom nuklir antar benua baru dalam waktu 1 tahun. Namun, staf teknis kita terlalu sedikit. Jika kita memiliki lebih banyak, saya yakin kita dapat meneliti berbagai proyek dengan lebih cepat, Ye Xing berdiri dan berkata. Kalau begitu, mari kita mulai merekrut orang-orang dari seluruh dunia. Jika kita menawarkan lebih banyak uang, saya yakin orang-orang akan bersedia bekerja, kata Ye Ling tanpa berpikir. Su Yuehua menggelengkan kepalanya, meskipun kita menghasilkan banyak uang, menghadapi biaya militer dan pembangunan yang semakin besar, kita sebenarnya hanya bertahan sedikit. Kita sudah mempekerjakan banyak orang saat pertama kali datang ke sini. Kalau tidak, kita tidak akan mampu membangun sistem pertahanan secepat itu. Jika kita mempekerjakan lebih banyak orang, saya khawatir kita akan bangkrut. Su Yuehua tidak mengatakan bahwa jika Ye Mo tidak menghasilkan 10 miliar dolar Amerika Serikat baru-baru ini, Luo Yue mungkin sudah bangkrut. Ye Mo terdiam. Rumah sakit abadi miliknya menghasilkan banyak uang untuk setiap pasien yang ada, tetapi jumlah pasiennya terlalu sedikit. Dan di bumi, dia bahkan tidak bisa menjual pil pengawet wajahnya dengan baik. Mendengar perkataan Su Yuehua, Ye Xing pun mengangguk, ya, saudari Yuehua benar. Dan jika kita punya uang, saya sarankan untuk berinvestasi pada kekuatan angkatan laut kita, termasuk kapal induk. Kita juga perlu membangun pabrik kapal dan dermaga besar. Luo Yue menghadap ke laut di 3 sisi, kita benar-benar harus memiliki kekuatan angkatan laut. Semua ini hanya soal uang, ya. Ye Mo menghela napas. Bagaimana dia bisa mendapatkan kekayaan dalam jumlah besar dalam waktu singkat? Andai saja kita punya tambang berlian terbesar di Rusia, ada sekitar 1 triliun karat berlian di sana. Kalau dikonversi ke USD, itu sudah cukup untuk mengisi seluruh pulau ini, kata Ye Ling. Ning Qingsui tanpa sadar menatap cincinnya dan bertanya-tanya kapan Ye Mo akan menikahinya. Berapa banyak uangnya? Ye Mo bertanya tanpa sadar. Jika semuanya berkualitas baik, maka sekitar 10.000 triliun dolar Amerika Serikat, tetapi itu tidak mungkin. Jika berlian dapat digali dengan mudah, maka semuanya pasti sudah digali, kata Su Yuehua. Ye Mo berpikir, mungkin sulit bagi orang lain, tetapi tidak sulit bagiku. Sekarang setelah mencapai tahap 5, ia dapat bergerak di bumi. Ia bahkan dapat menggunakan indera spiritualnya di bumi untuk mencari berlian. Mengenai ketangguhan berlian, itu tidak akan menjadi masalah bagi pedang terbangnya. Ye Mo percaya bahwa semuanya akan menjadi seperti debu di bawah ketajaman pedang terbangnya. Selain itu, dia sudah tahu kekerasan berlian, dia baru saja membuat satu untuk Ning Qingsui. Tidak ada masalah sama sekali. Satu-satunya tantangannya adalah karena ia baru saja mencapai tahap 5, akan sulit menggunakan indera spiritualnya untuk mencari berlian saat ia bergerak di bumi. Lagi pula, bumi yang bisa membentuk berlian akan cukup keras. Ia tidak bisa hanya mengandalkan Qi-nya sendiri. Tak seorang pun bicara karena Ye Mo sedang mempertimbangkan sesuatu dalam diam. Setelah beberapa saat, Ye Mo membanting meja dan berkata, Saudari Yuehua, segera sebarkan pesan ke seluruh dunia bahwa kita sedang merekrut staf teknis. Selama mereka datang, gaji mereka akan berlipat ganda dari gaji awal mereka. Terutama staf teknologi militer. Ye Xing, begitu mereka datang, segera suruh mereka bergabung dengan penelitianmu tentang produk militer yang kita butuhkan. Belilah juga senjata dalam jumlah besar, peluru, pesawat, atau jalur konstruksi. Mengenai uang, saya akan mengurusnya. Ye Mo berpikir bahwa karena ia tidak bisa hanya mengandalkan tenaganya sendiri, ia akan membuat jimat. Ia akan membuat sejumlah besar rune perjalanan bumi dan melintasi bumi tanpa masalah. Ye Mo tidak menyangka dirinya akan menemukan 200 juta kilogram berlian secara acak, tetapi jika dia menemukan 1 ton saja, itu akan menjadi panen yang sangat besar. Dengan semua tempat kerja mekanis dan jalur produksi itu, penemuan Ye Xing akan muncul lebih cepat. Meskipun sebagian besar negara mengendalikan ilmuwan berbakat mereka, beberapa tidak. Jika dia tidak bisa mendapatkan cukup ilmuwan, dia akan menculik mereka seperti yang dilakukan Kekaisaran Matahari Hitam. Saat ini, AS belum menemukan pangkalan Black Sun, tetapi ketika mereka menemukannya, bukankah semua ilmuwan yang diculik itu akan berada di bawah kendali mereka? Itu akan berbahaya. Dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dia harus segera pergi ke Laut Bailin. Dia harus menemukan Kekaisaran Matahari Hitam sebelum AS, jadi Ye Mo segera meninggalkan Luo Yue. Dia bahkan menyingkirkan jimat mobilitas bumi dan berlian. 1 jam kemudian, Ye Mo tiba di pulau tempat ia pergi mencari Ning Qingsui dulu. Terakhir kali ia ke sana, ada sebuah rumah kayu di tengahnya, tetapi sekarang rumah kayu itu sudah tidak ada dan begitu pula keempat mayat itu. Sepertinya ada orang yang pernah ke sini. Dia telah menandai logo Matahari Hitam terakhir kali, tetapi tanda itu harus berada dalam jangkauan agar dapat dideteksi. Ye Mo berjalan berkeliling dan tidak menemukan apapun. Ye Mo menyerah pada pulau itu dan terus mencari. Meskipun indera spiritualnya memiliki radius 800 meter, masih sulit untuk menemukan tempat tersembunyi di lautan luas itu. Namun, Ye Mo tidak mau menyerah. Kekaisaran Matahari Hitam telah berdiri bertahun-tahun yang lalu, dan siapa yang tahu berapa banyak ilmuwan yang telah diculik oleh bajak laut Jepang. Selain itu, siapa yang tahu berapa banyak penemuan ilmiah yang telah mereka temukan. Bagi Ye Mo, ini lebih berharga daripada berlian. Jika dia berhasil mendapatkan temuan penelitian itu, proses pengembangan Luo Yue akan memakan waktu 10 tahun lebih cepat. Demi kota Luo Yue, Ye Mo mencari di lautan siang dan malam, tetapi dia tidak menemukan apapun selama 3 hari berturut-turut.
Pada hari keempat, ketika Yemo hendak mendekati sekelompok kecil pulau, dia merasa sedang dikunci oleh sesuatu. Yemo tahu itu tidak baik, jadi dia bertukar tempat dan menjadi tidak terlihat. Tak lama kemudian, Yemo melihat sebuah kapal patroli kecil di laut. Melihat benderanya, dia tahu bahwa itu adalah orang Amerika. Yemo tidak melakukan apapun dan melihat sekeliling terlebih dahulu. Agak aneh melihat satu kapal patroli di sana, apalagi yang sekecil itu. Ketika dia mendekati mereka, sekitar 100 km jauhnya dari kapal patroli, dia melihat sebuah kapal tanpa bendera. Ada beberapa orang Jepang di dalamnya dan dia langsung tahu bahwa mereka adalah orang-orang Kekaisaran Matahari Hitam. Yemo bersuka cita, dan pada saat yang sama juga menyadari mengapa kapal AS mengikuti mereka. Mereka juga belum menemukan pangkalan Kekaisaran Matahari Hitam. Tidak peduli berapa lama kapal AS itu mengikutinya, Yemo memutuskan untuk mengakhiri permainan kejaran kapal itu dan menanggung hasilnya sendiri. Dengan mengingat hal ini, Yemo terbang di atas kapal AS dan bersiap untuk menyerang. Pada saat yang sama, beberapa petugas di pusat komando menatap radar dengan bingung. Mereka jelas telah menemukan objek tak dikenal beberapa saat yang lalu, tetapi mengapa tiba-tiba menghilang? Ia muncul lagi. Ia berada 1000 meter di atas kapal, kata seorang pria berjanggut kecil. Kunci segera, sebelum sang kapten bisa menyelesaikan ucapannya, si janggut kecil berteriak lagi. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuknya. Kilatan putih melintasi layar radar. Serangan macam apa itu? Balas tembakan. Perintah sang kapten, dia bereaksi jauh lebih cepat daripada Angkatan Laut Indonesia. Yemo tidak lagi terlihat. Pedang terbang di tangannya berubah menjadi sinar putih dan mengiris kapal di bawahnya. Setelah mencapai tahap 5, pedang terbangnya bisa berubah menjadi sinar pedang sepanjang 10 meter dan selebar 3 meter. Rumbel pedang terbang Yemo telah memotong kapal tepat di tengah dari atas ke bawah. Apa yang terjadi? Semua orang merasakan kapal berguncang, sepertinya miring. Air masuk ke dalam. Teriak seorang marinir. Kapal mereka bahkan belum sempat menyerang dan sudah tenggelam. Ini terlalu tidak masuk akal. Yemo mengambil kembali pedang terbangnya dan menatap kapal yang tenggelam perlahan. Dia menggelengkan kepalanya. Dia masih terlalu lemah, jika dia lebih kuat, dia bisa saja membelah kapal menjadi dua. Itu akan lebih mengejutkan. Namun, tidak mungkin untuk memperbaiki kerusakan tersebut dan kapal pun hancur. Rakit penyelamat telah dilepaskan. Yemo marah. Dia sudah menyerang, tetapi dia tidak bisa membuat orang-orang ini melarikan diri. Sebelum mereka naik ke rakit penyelamat, dia mengubah arah dan mengiris perahu lagi. Dengan cara ini, kapal tenggelam dengan cepat dan segera menghilang ke lautan yang tak berujung. Setelah memastikan tidak ada yang selamat, Yemo mengejar perahu kecil itu. Perahu Jepang itu melaju sangat kencang. Karena mereka tahu mereka sedang diikuti, mereka bergerak perlahan untuk memikirkan tindakan balasan. Namun, kapal yang mengikuti mereka tiba-tiba menghilang karena suatu alasan, jadi mereka mempercepat lajunya. Segera lebih banyak kapal AS muncul di tempat kapal patroli mereka tenggelam, tetapi tidak ada yang tersisa di sana. Setelah mengikuti kapal Jepang selama 5 hari, kapal itu berhenti di sebuah pulau. Pulau itu adalah pulau karang yang lebih kecil dari sebelumnya. Yemo benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan orang Jepang di pulau itu, dia juga tidak tahu mengapa begitu banyak pangkalan mereka terletak di pulau-pulau tersebut. Pulau itu juga memiliki sebuah rumah kayu kecil, tetapi kali ini ada 2. 8 marinir Jepang turun dari kapal sambil membawa peti kayu besar. Setelah mereka turun, salah satu dari mereka tetap berada di luar dan 7 lainnya masuk ke dalam. Mereka semua mengenakan kalung Black Sun. Yemo mengamati indera spiritualnya di dalam kotak kayu dan tiba-tiba menyadari bahwa semuanya penuh dengan emas. Melihat ukuran kotak tersebut, masing-masing beratnya sekitar 150 kg, yang berarti ada lebih dari 500 kg emas di sana. Itu berarti sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat. Meskipun itu bukan jumlah yang sedikit, itu tidak banyak bagi Yemo. Yemo mengamati pulau itu dengan saksama menggunakan indera spiritualnya. Dari pengalaman sebelumnya, ia mengetahui bahwa ada banyak alarm dan beberapa sistem radar. Setelah orang-orang Jepang itu masuk ke dalam rumah kayu, mereka mulai berbicara, tetapi Yemo tidak dapat mengerti apapun, jadi dia hanya bisa tetap tidak terlihat dan menandai pulau itu dengan banyak tanda indera roh. Setelah itu, Yemo meninggalkan pulau itu. Dia tahu bahwa mereka punya racun untuk bunuh diri. Dan bahkan jika dia bisa menaklukkan mereka sebelum mereka melakukannya, dia tidak mengerti bahasa Jepang, jadi dia tidak bisa menginterogasi mereka. Dia mungkin lebih baik menunggu di pinggir, dia tidak percaya mereka tidak akan kembali. Setelah pergi, Yemo pergi ke pulau karang lain yang berjarak 10 km. Dia yakin bahwa selama dia tidak berada di udara, radar tidak akan mendeteksi seseorang di lautan. Jarak 10 km itu adalah jarak yang ia butuhkan untuk tetap merasakan tanda-tanda indera roh. Untuk sesaat, sepertinya orang-orang matahari hitam telah memutuskan untuk tinggal di sana dalam jangka panjang. Mereka tidak pergi selama berhari-hari dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi ke suatu tempat. Tepat saat dia mulai tidak sabar, tanda indera spiritual Yemo bergerak. Dia terbang di atas pulau dan menemukan sebuah perahu nelayan terparkir di sebelahnya. Dia bahkan tidak tahu dari mana asalnya, karena tidak mengeluarkan suara sama sekali. Yemo dengan hati-hati mendarat di balik sebuah batu dan mengamati indera spiritualnya. Ia tercengang dengan apa yang ditemukannya, beberapa hari yang lalu hanya ada 4 kotak emas tetapi sekarang, ada 40. Bagaimana bisa begitu banyak orang tiba-tiba muncul? Yemo memindai indera spiritualnya dan segera menemukan bahwa ada bunker bawah tanah di belakang rumah kayu itu. Orang-orang Jepang itu telah mengambil emas dari suatu tempat dan menyimpannya di bawah tanah. Dia bahkan tidak menyadarinya terakhir kali. Tampaknya mereka bersiap untuk pergi setelah memuat emas ke dalam perahu. Seperti yang diharapkan Yemo, 40 kotak itu segera diangkut ke perahu nelayan. Kemudian, mesin perahu nelayan itu menyala dan meninggalkan pulau itu. Yang mengejutkan Yemo adalah bahwa perahu nelayan itu jauh lebih cepat daripada kapal mereka sebelumnya.
Perahu itu hampir tidak bersuara sama sekali, mesin macam apa itu? Itu jelas perahu berteknologi tinggi. Ye Mo benar-benar ingin membunuh 8 orang yang tinggal di pulau itu, tetapi akhirnya tidak melakukan apapun. Dia tidak ingin membuat musuh khawatir, jadi dia memilih untuk mengikuti kapal ini. Saat hari sudah gelap, Ye Mo mengerti bahwa kapal ini hampir lebih cepat dari mobil biasa, meskipun terlihat berat dan bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan jet ski. Ye Mo mendarat di salah satu sudut perahu nelayan dan mendapati bahwa perahu itu dipersenjatai dengan meriam dan rudal. Yang paling mengejutkan Ye Mo adalah betapa kecilnya suara mesin itu. Orang hanya bisa mendengar ombak dan nyaris tidak mendengar suara mesin. Ye Mo tertarik dengan ini. Ini pasti produk terbaru dari Kekaisaran Matahari Hitam. Ini bahkan bukan kapal perang, jadi mungkin kapal perang mereka yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada milik AS. Jika dia bisa memindahkan semua itu ke Luo Yue. Ye Mo tenggelam dalam pikirannya saat perahu ini terus melaju sepanjang malam. Keesokan harinya, perahu itu memasuki pelabuhan sempit. Ye Mo mengamati sekelilingnya dengan indera spiritualnya. Ini adalah sebuah pulau pribadi. Ada penjaga di sekitar pulau itu. Ye Mo tidak bisa merasakan seberapa besar pulau itu dengan indera spiritualnya, tetapi dia melihatnya dengan sangat jelas. Pulau itu memiliki kelompok bangunan besar, gunung dan danau hijau, dan ada berbagai macam fasilitas hiburan di pantai. Ini jelas merupakan resor liburan pribadi yang mewah. Ye Mo memfokuskan kembali pandangannya saat kapal memasuki pulau, berhenti di sebuah pelabuhan sederhana. Ada 4 orang Jepang yang berjaga di dermaga. 2 di antaranya berada di tempat terbuka, dan 2 lainnya bersembunyi. Tentu saja, menurut indera spiritual Ye Mo, tidak ada perbedaan. Lalu ada juga truk kargo yang menunggu di pelabuhan. Melihat kapal penangkap ikan itu tiba, 2 orang Jepang turun dari truk kargo. Mereka segera membawa emas itu ke truk kargo, dan truk itu langsung melaju. Selama seluruh proses, Ye Mo tidak mendengar sepatah kata pun. Jelas, ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Setelah kapal kargo itu pergi, Ye Mo langsung membunuh 4 orang yang tersisa di dalamnya, begitu pula 4 pengawalnya. Kemudian, dia mengikuti truk itu lebih jauh ke dalam pulau. Tak lama kemudian, truk itu memasuki sebuah lembah. Di sana, Ye Mo praktis menemukan dunia lain. Ada banyak rumah mewah dan deretan laboratorium besar, yang terhalang oleh pepohonan. Ye Mo memeriksa tempat itu dengan indera spiritualnya. Keamanan di sekitar lembah itu sangat ketat. Ini memang salah satu markas Kekaisaran Matahari Hitam. Dia bertanya-tanya apakah semua ilmuwan mereka ada di sini. Truk itu berhenti di luar tempat yang tampak seperti brankas, begitu pula Ye Mo. Ada kamera dan senjata pemicu otomatis di mana-mana. Agar dirinya tidak ketahuan, Ye Mo memasukkan pil Qi esensi ke dalam mulutnya untuk mempertahankan tingkat Qi yang dibutuhkan untuk mode tembus pandangnya. Ada 4 penjaga bersenjata di dalam brankas. Setelah memeriksa dokumen pengemudi truk dan isi mobil, 4 penjaga itu mundur. Indra spiritual Ye Mo menemukan bahwa di balik pintu brankas itu ada terowongan panjang. Ada sinar laser yang terus-menerus melintasi seluruh area. Sangat teliti. Ye Mo tercengang. Dengan keamanan yang begitu ketat, Ye Mo yakin bahwa bahkan dia tidak akan bisa menerobos masuk ke sana. Siapa yang tahu apakah dia bisa menghentikan laser-laser ini? Dengan kekuatannya saat ini, itu akan sangat sulit. Namun tentu saja, meskipun brankas itu dijaga ketat, Ye Mo tidak akan bisa masuk jika dia benar-benar ingin masuk. Lagi pula, dia tidak harus melewati terowongan itu. Tempat lain mungkin memiliki beberapa meter perlindungan baja, tetapi itu tidak masalah bagi Ye Mo. Setelah para penjaga mundur dan pintu brankas terbuka, Ye Mo melihat laser menghilang. Truk itu melaju ke dalam brankas. Saat menatap brankas yang penuh dengan peti kayu, Ye Mo tercengang. Ada berapa banyak peti kayu di sana? Pasti ada setidaknya 3 hingga 4 ribu. Itu berarti ada sekitar 5 hingga 600 ton emas. Dia tidak menyangka Kekaisaran Matahari Hitam akan sekaya ini. Mengapa mereka menyimpan emas sebanyak ini? Mengapa mereka tidak mengubahnya menjadi uang? Mengapa malah menyimpan dan menjaganya dengan sangat ketat? Meskipun emas bernilai uang, emas di sini hanya bernilai beberapa puluh miliar USD. Itu mungkin cukup banyak, tetapi untuk penelitian ilmiah modern, itu tidak terlalu besar. Setelah truk itu diturunkan, Ye Mo tidak mengikutinya keluar tetapi tetap tinggal di brankas ini. Dinding kubah itu terbuat dari papan baja dan memang agak tebal. Indra spiritual Ye Mo tidak dapat menembusnya. Ye Mo menemukan satu papan baja dan mulai menggalinya dengan pedang terbangnya. Setelah menggali sekitar 30 cm, muncul beberapa percikan api, tetapi itu tidak berarti apa-apa bagi pedang terbang itu. Tak lama kemudian, pedang itu menggali lapisan percikan api dan setelah menggali 1 meter lagi, sebuah lubang muncul. Ye Mo langsung tahu bahwa percikan api itu pasti disebabkan oleh lapisan beraliran listrik di dinding. Jika seseorang mencoba menembus lapisan baja itu dengan alat dan menyentuh listrik, mereka pasti akan mati. Namun, pedang terbang Ye Mo bisa disebut sebagai resistor super. Jika pedang terbangnya bersifat konduktif, maka saat ia bertarung dengan pembudidaya petir, ia akan mengalami penderitaan. Ye Mo terus menggali lubang hingga ia berhasil menggalinya. Ia mengira bahwa saat ia mencapai lapisan beraliran listrik, ia akan memicu alarm, tetapi bahkan setelah menunggu beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, Ye Mo menyadari bahwa pedang terbangnya tidak hanya tidak menghantarkan arus listrik, tetapi juga sangat tajam sehingga tidak ada logam yang menyentuh lapisan beraliran listrik tersebut. Tidak ada arus listrik yang hilang, sehingga alarm tidak terpicu. Setelah meninggalkan brankas, Ye Mo mendapati dirinya berdiri di sebuah ruangan kecil dengan seorang pria yang menatapnya dengan linglung. Dia terkejut melihat dari mana Ye Mo keluar. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam dinding logam itu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat menyentuhnya. Namun sekarang, seseorang keluar dari sana. Pria itu bereaksi dengan cepat, tetapi saat dia ingin menekan alarm, Ye Mo membakarnya hingga hangus dengan bola api. Setelah membunuh orang ini, Ye Mo mengamati sekeliling ruangan dengan saksama. Ruangan itu penuh dengan peralatan pengawasan.
Ye Mo tiba-tiba melihat bayangan samar di monitor utama. Bayangan ini begitu samar sehingga jika tidak diperhatikan dengan saksama, tidak akan terlihat, tetapi Ye Mo terkejut. Dia tahu bahwa itu adalah bayangannya. Dia tidak menyangka bahwa kamera masih bisa menangkapnya bahkan saat dia tidak terlihat. Apakah dia terlalu lemah atau kamera pengintai ini terlalu canggih? Ye Mo memotong beberapa kabel dan berencana mengambil hard drive, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada hard drive, hanya monitor. Ye Mo berpikir sejenak dan memutuskan untuk mulai membantai. Dia harus mengambil emas itu, tetapi dia tidak punya cara untuk menyukainya. Cincin penyimpanannya terlalu kecil. Setelah meninggalkan ruangan ini, Ye Mo mulai mencari pusat kendali. Namun Ye Mo tidak mengerti bahasa Jepang, jadi dia mencari dalam waktu yang lama dan membunuh puluhan orang, tetapi tidak menemukan satupun yang mengerti bahasa Mandarin. Ye Mo mulai gegabah. Jika dia tidak dapat menemukan orang yang menemukannya, maka dia mungkin juga membunuh semua orang. Ye Mo juga tidak merasa ada bandara di sana, jadi dia tidak akan ada di sana. Jika tidak ada, maka paling tidak dia telah mendapatkan sejumlah uang. Tepat saat Ye Mo ragu-ragu, seorang pria kekar ditemani oleh dua pengawal berjalan mendekat. Ye Mo membunuh kedua pengawal itu tanpa berpikir panjang dan meraih pria kekar itu, sambil menanyakan pertanyaannya yang biasa, apakah kamu bisa berbahasa Mandarin? Hal pertama yang dilakukan pria kekar itu saat menyadari situasinya adalah menggigit giginya dengan keras, tetapi Ye Mo berpengalaman dan menghentikannya. Ye Mo menghela napas. Orang-orang Jepang ini benar-benar kejam terhadap diri mereka sendiri. Ye Mo menekan dahi pria Jepang itu dan bertanya, apakah kamu bisa bahasa Mandarin? Saya bersedia. Ye Mo bersukacita mendengar jawaban itu dan mengajukan serangkaian pertanyaan. Balas semuanya dalam bahasa Mandarin. Apa yang Anda lakukan di sini? Apa kewenangan Anda? Saya kapten penjaga di sini, bertanggung jawab atas keamanan. Berapa banyak orang yang aktif di sini? Seberapa kuat pertahanan tempat ini? Apa saja benda berharga di sini? Apakah ada ilmuwan yang tertangkap? Setelah 1 jam penuh, Ye Mo mendapatkan apa yang diinginkannya dan dengan santai menyingkirkan pria itu. Ye Mo menemukan bahwa pulau ini disebut Pulau Bintang Hitam, dan merupakan salah satu pulau penelitian ilmiah utama Kekaisaran Matahari Hitam. Meskipun tidak terlalu besar, ada 739 orang yang menjaganya. Ada juga berbagai macam sistem anti-rudal dan radar. Sebanyak 242 ilmuwan ditawan di sini, 89 di antaranya adalah ilmuwan terkenal di dunia. Rumah-rumah mewah itu adalah fasilitas penelitian para ilmuwan. Tidak ada bandara, jadi semua pesawat yang mereka sita disimpan di pulau lain yang berjarak 1000 mil laut. Ada 537 ton emas yang disimpan di sana, termasuk setengah dari penyimpanan emas Kekaisaran. Setelah mengetahui hal itu, tempat pertama yang dituju Ye Mo adalah pusat kendali. Dia memutus semua perangkat komunikasi, tetapi Ye Mo tahu bahwa meskipun dia menghancurkan seluruh ruangan, beberapa sinyal nirkabel masih bisa keluar. Namun, dia hanya butuh waktu. Kemudian, dia mulai membunuh. Ye Mo tidak menahan diri dan membunuh semua orang yang dia lihat. Pada akhirnya, Ye Mo yakin dia telah membunuh semua orang karena tidak ada yang bisa lolos dari indera spiritualnya. Kemudian, Ye Mo pergi ke fasilitas penelitian. Mereka juga dijaga ketat, tetapi lingkungannya sungguh luar biasa. Benar-benar seperti resor liburan, kecuali tempatnya yang agak kecil. Ada banyak kantor dan laboratorium, dan semua orang fokus mengerjakan hal mereka sendiri. Tempat itu terdiri dari 10 fakultas, dan masing-masing bekerja secara individual tetapi semuanya di area yang sama. Setelah datang ke sini, Ye Mo merasa seperti datang ke universitas lagi. Ketika Ye Mo bergegas masuk ke fakultas terbesar, beberapa orang asing langsung menatapnya dengan kaget. Menurut mereka, meskipun mereka bebas di dalam fakultas, biasanya tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk. Meskipun mereka bisa keluar sebentar, mereka punya waktu dan ruang terbatas saat melakukannya. Paling-paling mereka hanya bisa melihat sekilas ke pantai. Melihat mereka menatapnya, Ye Mo mengerutkan kening. Dia tidak bisa berbahasa Inggris. Dia bisa mengerti beberapa percakapan sederhana, tetapi dia tidak bisa berbicara. Apakah ada di sini yang bisa bahasa Mandarin? Ye Mo melihat sekeliling. Lalu, seorang laki-laki berdiri dengan ragu-ragu, saya orang Tiongkok, siapa Anda? Ye Mo bersukacita, tetapi sebelum dia bisa berbicara, indera spiritualnya menangkap seorang pria yang sedang membunyikan alarm. Ye Mo melemparkan bila angin sebelum dia bisa menekannya, dan pria itu langsung terpotong menjadi 2. Adegan berdarah itu membuat para peneliti ketakutan. Ye Mo melihat sekeliling dengan saksama dan menyadari bahwa orang itu pasti sedang menyamar. Selain dia, semua orang normal. Orang yang baru saja kubunuh adalah anggota Jepang yang bersembunyi di antara kalian untuk mengawasi kalian. Sekarang, siapapun yang ingin pergi bersamaku, silakan maju. Jika kalian tidak ingin pergi, kalian bisa tinggal di sini. Ye Mo tidak benar-benar bermaksud begitu. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa bagus tempat ini, tidak ada yang ingin ditahan. Anda di sini untuk menyelamatkan kami. Kata seorang lelaki tua kulit putih dengan bahasa Mandarin yang terputus-putus. Ye Mo mengangguk, kau bisa berkata begitu, tapi aku punya syarat. Aku bisa mengeluarkanmu dari tahanan orang-orang ini, dan kalian akan menjadi orang bebas, tapi kalian harus bekerja di tempatku selama 5 tahun sebelum diizinkan pergi. Namun, selama masa kerja kalian, kalian bebas berkeliaran di mana saja di tanahku. Kau dari organisasi lain. Pria kulit putih itu langsung tampak tidak mau. Dari satu tempat ke tempat lain, mereka akan tetap ditahan. Tidak ada perbedaan. Ye Mo tersenyum, tidak, kami sedang membangun kota secara terbuka. Perusahaan saya bernama Luo Yue Pharmaceuticals. Ini bukan tempat yang tersembunyi. Perusahaan farmasi Luo Yue. Orang Tionghoa itu mengulanginya dengan kaget dan langsung berkata, saya bersedia pergi. Saya pernah mendengar tentang perusahaan Anda. Konon beberapa bulan lalu Anda mengambil alih Saina dan mengganti namanya menjadi Luo Yue lalu mendeklarasikan kemerdekaan. Tampaknya mereka tidak dibatasi dalam mengakses TV.
Dalam hal itu, dia tidak perlu banyak menjelaskan. Orang asing itu juga tahu tentang Luo Yue dan menjelaskannya kepada ilmuwan lain di sana. Setelah mendengar bahwa itu adalah kota yang layak, mereka semua menyatakan kesediaan mereka untuk pergi. Mereka baru bisa mendapatkan kebebasan sejati setelah 5 tahun, tetapi kota itu ribuan kali lebih besar dari tempat ini. Itu sudah cukup untuk membuat mereka ingin meninggalkan kandang itu. Yemo sangat senang karena mereka semua ingin pergi. Jika ada yang tidak mau pergi, Yemo akan membunuh mereka sebelum dia pergi. Dia tidak bisa meninggalkan bukti apapun. Kemudian, Yemo menyuruh mereka mengumpulkan semua hasil penelitian dan komputer untuknya. Pria Tiongkok itu adalah seorang peneliti material Amerika Tiongkok bernama Huang Xiao. Dia banyak membantu Yemo. Yemo menggunakan metode yang sama untuk meyakinkan semua fakultas lainnya dan membunuh 12 musuh yang menyamar dalam waktu bersamaan. Di bawah komando Yemo dan dengan bantuan Huang Xiao dan lelaki tua berkulit putih itu, mereka menghabiskan seharian penuh untuk memuat semua barang ke kapal. Meskipun kapal penangkap ikan itu besar, kapal itu tidak seperti kapal kargo, jadi kapal itu hanya dapat mengangkut 2 hingga 3.000 ton. Emas saja sudah menghabiskan beberapa ratus ton, jadi banyak barang yang tidak dapat dibawa, tetapi Yemo hanya dapat meninggalkannya. Saat kapal meninggalkan pelabuhan, 2 helikopter akhirnya datang. Mereka mendarat di pulau itu. Mereka datang hanya karena data pengawasan tampak tidak normal dan karena mereka tidak menerima balasan atas pertanyaan mereka, tetapi mereka datang terlambat. Setelah Huang Yuxi dan lelaki tua berkulit putih bernama Pit diperkenalkan, Yemo tahu bahwa sebagian besar ilmuwan di sini terkait dengan militer. Bahkan Yemo tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat kemampuan kekaisaran matahari hitam untuk mendapatkan begitu banyak orang berbakat selama bertahun-tahun. Orang dapat melihat ambisi mereka dari sana. Setelah beberapa tahun bekerja keras, mungkin mereka benar-benar akan mampu membangun negara yang kuat secara militer. Yemo benar-benar tidak tahu dari mana uang mereka untuk mendukung penelitian ilmiah berbiaya tinggi itu berasal. Northern Sen itu tampaknya sama saja, hanya saja apa yang ingin mereka capai. Apakah ada korelasi antara kekaisaran matahari hitam dan pasir utara? Tepat saat Yemo tengah memikirkan hal ini, terdengar suara gemuruh keras, dan 4 jet tempur muncul di atas perahu nelayan. Para peneliti di kapal itu langsung pucat pasi. Meskipun mereka ditawan di pulau itu, setidaknya mereka selamat, tetapi jika jet tempur itu menghujani mereka dengan peluru, mereka tidak akan bisa hidup, apalagi terbebas dari penahanan. Sementara semua orang dengan gugup memperhatikan jet tempur, tidak pun menemukan bahwa Yemo telah menghilang. Jet-jet itu terus terbang di depan kapal, bahkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa akan mengerti bahwa mereka memaksa kapal untuk berhenti. Meskipun ada rudal dan meriam dan kapal, tidak ada seorang pun di sana yang merupakan operator profesional. Keempat jet tempur itu bagaikan 4 ekor domba di depan Yemo. Mereka tidak dapat menghentikan pedang terbang Yemo. Yemo menebasnya 4 kali berturut-turut. Gemuruh percikan api terlihat ketika keempat jet jatuh ke laut yang dingin dengan cipratan besar. Semua orang melihat jet yang jatuh itu dengan kaget. Mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Mengapa jet yang seharusnya menghentikan mereka tiba-tiba jatuh ke laut? Yemo muncul kembali di kapal. Dia melirik semua orang yang masih linglung dan hanya memberitahu Huang Xiao bahwa dia perlu istirahat dan tidak seorang pun boleh mengganggunya tanpa ada kejadian besar. Kemudian, dia masuk ke kamar pribadi. Yemo tahu bahwa meskipun ia telah menghancurkan 4 pesawat kali ini, masih akan ada lebih banyak kapal yang mencoba menghentikan mereka datang. Ada jarak yang cukup jauh dari Laut Bailing ke Luo Yue. Yemo tidak keberatan dengan kapal-kapal yang mengejar di belakang karena dengan kecepatan mereka, akan sangat sulit untuk mengejar mereka. Yemo hanya khawatir bahwa armada yang tidak jauh di depan mereka kemungkinan besar adalah armada AS. Mereka kehilangan sebuah kapal beberapa hari yang lalu, jadi mereka akan meningkatkan kekuatan Angkatan Laut Pasifik mereka. Siapa tahu jika mereka tidak akan tiba-tiba memblokir rute mereka. Jalan terpendek kembali ke Luo Yue adalah melalui Pasifik. Dan Pasifik Utara adalah halaman belakang Amerika. Jadi Yemo tidak tinggal di dek kapal penangkap ikan untuk saat ini dan hanya memberitahu Huang Xiao arah yang harus mereka ambil, sementara dia terus mengamati jalan di depan. Dia tidak ingin AS dan Luo Yue bertarung dulu, jadi jika dia tidak bisa memusnahkan mereka semua, dia tidak akan melakukan apapun. Yang mengejutkan Yemo adalah armada pertama yang menghentikan mereka bukanlah armada AS, melainkan armada Jepang. Seolah-olah mereka tahu di mana kapal penangkap ikan itu akan lewat dan telah memposisikan diri di sana. Armada itu terdiri dari 1 kapal penjaga, 2 kapal pelopor, dan 2 kapal selam bertenaga nuklir. Yemo menyerang kapal-kapal itu tanpa berpikir 2 kali. Di bawah serangan pedang terbang Yemo, kedua garda depan dan kapal penjaga mulai tenggelam. Namun kali ini, Jepang menemukan kesempatan untuk membalas. Bahkan saat itu, setelah ketiga kapal mulai berpikir, mereka hanya bisa menembakkan meriam mereka sekali. Selain 2 kapal selam nuklir, Yemo mengirisnya tanpa ragu. Orang-orang di dalamnya tidak akan mampu bertahan hidup kecuali mereka adalah kultivator seperti Yemo. Dalam waktu singkat, seluruh armada Jepang telah tenggelam. Begitu cepatnya sehingga tidak ada yang mampu bereaksi. Pusat Komando Jepang hanya menerima berita bahwa mereka sedang diserang, dan pada saat mereka tiba di tempat kejadian, tidak ada yang tersisa. Setelah kapal penangkap ikan itu melewati Jepang, kapal patroli beberapa negara lain juga menemukan mereka, tetapi tidak ada satupun yang dapat mengejar mereka. Untuk mengambil rute tercepat, kapal penangkap ikan itu langsung melewati Filipina dan Indonesia. Selama waktu itu, Yemo berhasil menghancurkan 2 pesawat dan 3 kapal dari Indonesia. Militer Filipina melihat pesawat dan kapal itu tenggelam tanpa alasan, jadi mereka tidak berani mendekat terlalu dekat dan hanya melihat kapal penangkap ikan itu melewati mereka dan masuk ke Samudra Hindia. Setelah itu, Yemo tahu bahwa mereka benar-benar aman. Meski begitu, dia tetap berbalik dan menghancurkan 2 pesawat yang mengikuti mereka.
Yang membuat Yemo merasa aneh adalah dia telah memusnahkan pesawat dan kapal dari beberapa negara, tetapi dia belum melihat satupun dari AS. Sementara Su Yuehua, Su Ping dan semua orang terkejut dengan jumlah staf teknis dan emas yang dibawa pulang Yemo, seluruh dunia bahkan lebih terkejut lagi. AS sekali lagi mengumumkan keberadaan alien, karena mereka telah kehilangan seluruh armada di Samudra Pasifik, dan menurut laporan yang mereka terima, sebuah UFO bertanggung jawab atas tenggelamnya kapal tersebut. Ada kilatan cahaya putih sebelum serangan yang menghancurkan itu, dan kapal-kapal itu bahkan tidak mampu membalas sama sekali. Setelah itu, AS mendesak Commonwealth Union untuk bergabung dengan mereka dalam Earth Protection Plan. Jepang juga merilis sejumlah besar informasi, mengatakan bahwa salah satu armada mereka juga telah sepenuhnya berhenti beroperasi. Mereka menemukan bangkai kapal di suatu tempat di dekat mereka, dan tampaknya mereka telah dihancurkan dengan cara yang sama seperti kapal-kapal AS. Seolah-olah mereka telah dipotong oleh pedang. Tidak ada senjata modern yang dapat menyebabkan kerusakan seperti itu. Kapal-kapal itu sebenarnya hanya dapat ditebas dengan pedang, tetapi siapa yang dapat memotong kapal menjadi dua dengan pedang? Kemudian, Filipina dan Indonesia juga menyatakan telah melihat kapal penangkap ikan melaju lebih dari 60 km per jam, dan Indonesia juga mengalami kerugian. Pesawat mereka yang mengikuti kapal tersebut juga jatuh ke laut tanpa alasan. Telah dipastikan bahwa semua pesawat dan kapal ini telah rusak oleh jenis senjata yang sama. Mengetahui bahwa perahu nelayan telah terlihat, Su Yuehua segera memerintahkan untuk membongkarnya. Yemo telah membawa kembali begitu banyak teknisi, banyak di antaranya yang terkenal secara internasional, yang sangat meringankan tekanan pada Su Yuehua dan Ye Xing. Dari Su Yuehua Yemo mendengar bahwa emas itu dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun sebuah negara, jadi Yemo menyerah untuk menjualnya untuk saat ini. Pertama, meskipun Luo Yue bukan sebuah negara, itu adalah kota yang independen. Siapa yang tahu jika mereka tidak akan memiliki mata uang mereka sendiri, jadi mereka perlu menyimpan sejumlah emas. Kedua, jika Luo Yue mulai menjual emas dalam jumlah besar, maka Kekaisaran Matahari Hitam jelas akan segera mencurigai mereka. Yemo menghela napas. Ia pikir masalah keuangan akan terpecahkan setelah mendapatkan emas sebanyak ini, tetapi ia masih harus mencari uang. Semua staf teknis itu dikirim ke lokasi yang sangat rahasia. Yemo dan Huang Xiao telah menjelaskan bahwa sebelum Luo Yue dapat mengunci sepenuhnya, mereka hanya dapat disembunyikan untuk saat ini. Huang Xiao dan Pit pada dasarnya sekarang adalah orang-orang Luo Yue, jadi mereka tidak merasakan tekanan apapun dan pergi bergabung dengan peneliti lain dalam pekerjaan mereka. Dengan penambahan ilmuwan ini, kekuatan penelitian Luo Yue meningkat berkali-kali lipat. Yemo juga mulai membuat jimat perjalanan bumi sebagai persiapan untuk penggalian berliannya di Rusia. Sementara itu, di pulau yang telah dibantai Yemo hingga bersih, terjadilah amukan. Seorang lelaki tua berusia 60-an berteriak, temukan, apapun yang terjadi. Mereka telah kehilangan hampir 80% emas Kekaisaran Matahari Hitam. Itu adalah hasil usaha mereka selama 1 dekade. Sebulan kemudian, Yemo telah membuat hampir 1000 jimat perjalanan bumi. Setelah itu, Yemo meninggalkan Luo Yue dan pergi ke Siberia, menuju Kawah Ember. Ia mendengar ada puluhan ribu karat berlian di sana. Tempat ini sangat dingin. Yemo berada di bagian timur tengah Siberia. Ini dekat dengan Samudra Arktik. Yemo melihat kawah ember besar yang tampak seperti dasar sungai yang mengering. Tanah yang membeku sangat keras. Para pekerja konstruksi tampak sibuk membangun beberapa rumah tinggal atau fasilitas. Yemo memperkirakan mereka akan mulai menggali tempat ini. Yemo menggunakan mantra perjalanan bumi untuk turun ke bawah, tetapi merasa mantranya cepat habis. Kerasnya bumi di sini jauh melampaui ekspektasinya. Dan indera spiritualnya hanya bisa menjangkau sedikit lebih dari 10 meter. Tampaknya berlian tidak semudah itu didapatkan. 300 meter di bawah tanah, Yemo sudah merasa itu semakin sulit. Bahkan dengan mantra perjalanan bumi, dia tidak bisa terus turun. Namun sebelum pergi ke sana, ia telah mengamati dengan saksama di mana dan bagaimana berlian terbentuk. Ia tahu bahwa biasanya ada beberapa berlian yang berada beberapa ratus meter di dalam lokasi penggalian, tetapi itu hanya jumlah yang kecil. Berlian biasanya berada ribuan atau bahkan puluhan ribu meter di bawah tanah. Kecuali ia berkultivasi hingga tahap inti emas, ia tidak akan bisa menyelam sedalam itu. Yemo mencari selama seharian di kedalaman beberapa ratus meter dan menghabiskan lebih dari setengah jimatnya hanya untuk menemukan 7 kilogram berlian. Yemo kecewa. Setelah membuang 100 jimat lagi, dia meninggalkan tambang berlian. Cara ini tidak berhasil. Dia telah membuang-buang jimat sebanyak itu hanya untuk menemukan 7 kilogram berlian. Jumlah yang dia investasikan sama sekali tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatnya. Mungkin jumlah berlian ini merupakan harta karun yang sangat besar bagi orang lain, tetapi baginya, jumlah itu terlalu sedikit. Satu-satunya hal yang membuatnya bahagia adalah bahwa ia telah menemukan satu potong berlian seberat setengah kilogram. Yemo menemukan tempat yang tenang dan beristirahat selama sehari. Menggunakan indera spiritualnya di tanah yang padat membuatnya merasa sangat lelah. Yemo baru pulih setelah beristirahat seharian. Meskipun konon ada banyak berlian di sana, dia hanya menemukan sedikit berlian di hari pertama. Dia akan menemukan lebih sedikit lagi di hari kedua. Selain itu, dia menghabiskan banyak jimat yang telah dibuatnya selama sebulan penuh. Dia tidak bisa terus seperti ini. Dia tidak memiliki akses ke darah binatang roh, maupun bahan pembuat jimat yang tepat. Dengan kekuatannya, dia paling-paling hanya bisa membuat jimat tingkat rendah. Dia hampir tidak bisa membuat jimat tingkat 2 jika dia beruntung, tetapi tetap saja tidak ada gunanya. Saat Yemo berdiri di udara dingin Siberia, dia merasa bahwa jalan yang dipilihnya tidak semudah itu. Jika Amerika tidak ada, menciptakan Luo Yue akan jauh lebih mudah. Amerika. Yemo tiba-tiba tertawa, bukankah mereka juga seharusnya memiliki simpanan emas dalam jumlah besar? Mengapa aku tidak mengambil semua yang aku butuhkan dari mereka? Itu akan lebih baik daripada bekerja di tempat ini. Berpikir seperti itu, Yemo benar-benar ingin tertawa.
Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi AS setelah mengetahui bahwa simpanan emas mereka telah hilang. Karena dia tidak dapat menemukan berlian, dia akan mencuri emas. Setelah semua emas diambil, dia akan mengambil USD dari bank-bank AS. Karena kalian ingin menungguku membangun Luo Yue untukmu dan aku kekurangan uang, tidak apa-apa untuk meminjam sedikit darimu. Ye Mo segera mengetahui dari Su Yuehua bahwa AS menyimpan emas mereka di dua lokasi yang diketahuinya. Satu tempat berada 24 meter di bawah batuan dasar yang kokoh di Manhattan Selatan. Ada sekitar 8.300 ton emas yang disimpan di sana dengan nilai pasar sekitar 165 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, dari apa yang dikatakan Su Yuehua setelahnya, ini bukanlah tempat AS menyimpan sebagian besar emas mereka. Itu paling banyak 5% dari emas mereka, sementara sebagian besar emas di sana adalah milik bank internasional dan beberapa negara lain. AS terutama menyimpan emas mereka 50 km di sebelah barat daya Kentucky, Louisiana. Ada pangkalan militer AS di sana, dan tempat ini dikatakan sebagai tempat teraman di Amerika. Tidak hanya emas dalam jumlah besar yang disimpan di sana, tetapi juga sejumlah besar berkas rahasia dan harta nasional. Benteng dasar ini terbuat dari granit, batang baja, dan semen, serta menempati area seluas sekitar 1.180 meter persegi. Pintu brankas emas beratnya sekitar 20 ton. Kata sandi pintu disimpan oleh banyak staf yang berbeda. Seseorang hanya bisa masuk jika semua kata sandi dimasukkan pada saat yang bersamaan. Dinding luar juga diperkuat dengan papan baja. Atapnya tentu saja juga diperkuat secara khusus. Ada pos patroli di sekitar brankas emas dan halte di jalan, dengan penjaga yang menghalangi siapapun untuk mendekat. Ada juga 23.000 tentara dan 300 tank yang ditempatkan di dekat area tersebut. Tempat itu memiliki pasokan listrik darurat, sistem air, dan fasilitas lainnya. Tempat itu terlindungi dengan sangat baik dan tentu saja kunjungan wisata tidak mungkin dilakukan. Bukankah itu sangat tepat? Ye Mo sangat puas dengan kecerdasan Su Yuehua. Ye Mo yakin bahwa betapapun amannya pangkalan ini, tidak akan lebih aman daripada brankas emas Kekaisaran Matahari Hitam. Bagi Ye Mo, akan jauh lebih mudah untuk membobol brankas emas Manhattan daripada yang ada di Kentucky, tetapi dia tetap memutuskan untuk pergi ke Kentucky. Tidak hanya emas di sana, tetapi juga barang-barang penting bagi AS. Hal ini menarik perhatian Ye Mo. Selain itu, emas di sana benar-benar milik AS. Ye Mo sangat berhati-hati saat mendekati benteng tersebut, karena radar dan sistem pengawasan AS sangat canggih. Baginya, bagian tersulit adalah masuk dan tidak membawa emas keluar. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Ye Mo menghilang begitu ia tiba di atas perairan Amerika. Saat ia mulai mencapai benteng, ia masih belum ditemukan. Ye Mo berdiri di kejauhan. Benteng itu tampak seperti bangunan pemerintahan berbentuk persegi. Tidak tampak aneh. Tingginya sekitar 12 meter dan panjang serta lebarnya 30 meter. Namun, dia dapat melihat kendaraan lapis baja dan pangkalan pelatihan prajurit tidak jauh dari sana. Ye Mo tidak mencoba masuk dari pintu utama. Dia tidak ingin menguji kemampuan tembus pandangnya. Sejak mengetahui bahwa kemampuan tembus pandangnya di bawah lensa khusus masih memperlihatkan bayangan samar, dia menjadi sangat berhati-hati. Dia keluar dari jalan raya dan pergi ke samping benteng dan kemudian dengan bantuan mantra perjalanan bumi, dia masuk ke dalam bumi secepat mungkin. Setelah Ye Mo masuk, dia tahu bahwa meskipun dinding benteng itu sangat keras, benteng itu jauh lebih mudah dibobol daripada kubah baja dengan lapisan sistem alarm listrik itu. Apakah ini tempat yang mereka sebut sebagai tempat teraman di AS? Ye Mo menggelengkan kepalanya saat pedang terbangnya dengan mudah menembus lapisan bawah tanah, ke dalam ruang bawah tanah benteng. Bagi Ye Mo, tidak peduli berapa banyak tank atau prajurit yang ada di luar, semuanya mungkin hanya pertunjukan. Ye Mo berdiri di labirin yang berbelit-belit, di bawah tanah pangkalan. Dia mendesah. Terlalu mudah untuk masuk ke sana. Orang Amerika mungkin tidak akan menemukannya setelah dia mengambil emas itu. Meskipun sistem pengawasan di sini juga hanya hiasan bagi Ye Mo, dia tidak bertindak sembarangan. Dia tidak ingin tertangkap, karena setelah pekerjaan ini, dia masih ingin mencoba-coba Bank AS. Ye Mo menerobos ruangan demi ruangan. Di sana-sini, Ye Mo juga melihat berbagai macam tubuh dan kepala aneh, serta beberapa dokumen sejarah. Bagi Ye Mo, itu semua hanyalah sampah, tetapi dia mengambil beberapa mahkota dan permata. Setelah mendobrak banyak ruangan, Ye Mo akhirnya melihat emas. Dia bahkan tidak repot-repot menghitungnya saat dia memasukkan semuanya ke dalam cincinnya. Saat Ye Mo mengobrak abrik kamar demi kamar dan mengambil semua emas itu, ia mengambil begitu banyak hingga akhirnya ia bosan mengambilnya. Setelah mengambil sekitar 300.000 batangan emas, Ye Mo akhirnya tidak ingin mencari emas lagi. Siapa yang tahu berapa banyak yang masih tersisa? Namun, ia mungkin mengambil sekitar 4.000 ton. Setelah Ye Mo meninggalkan benteng, para pengawal masih berpatroli dengan sangat ketat, tidak tahu sama sekali bahwa tempat yang mereka jaga telah dicuri 90% emasnya. Meskipun Ye Mo memperoleh hasil panen yang besar di benteng, ia hanya menemukan beberapa ratus juta USD yang dirampok dari bank. Sistem keamanan di bank jauh lebih mengancamnya daripada di benteng. Ye Mo kehilangan minat untuk mencoba memindahkan sejumlah besar USD dari bank, karena hal itu terlalu sulit. Dia bahkan tidak tahu tempat mana yang memiliki jumlah USD terbesar. Lebih jauh lagi, dia benar-benar tidak bisa mengekspos dirinya sendiri. Jika dia mengekspos dirinya sendiri, baik kekuatannya sendiri maupun kekuatan Luo Yue tidak akan sebanding dengan AS. Jika dia tidak bisa mengalahkan AS, dia bisa lari, tetapi bagaimana dengan orang lain? Sekarang, dia hanya perlu membiarkan Su Yuehua mencari tempat untuk menjual semua emas itu. Emas adalah mata uang yang kuat, jadi mereka hanya perlu sedikit berhati-hati. Ye Mo sekali lagi muncul di pecinan di San Francisco. Dia telah merencanakan ini sebelumnya. Hari belum gelap, tetapi menara Mingyun tutup lebih awal. Ye Mo memindai indera spiritualnya dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana, bahkan Pak Tua He dan pelayannya sudah pergi.
Ye Mo mengunjungi markas lama Peng Yueji tetapi mendapati tempat itu juga kosong, dan tampaknya sudah lama sepi. Ye Mo punya firasat buruk dalam hatinya. Dia pergi ke dojo geng bela diri Hong, tetapi tempat itu sudah hancur. Ye Mo pergi ke wilayah Zhu Hongsheng tetapi masih tidak melihat siapapun. Apa yang terjadi di sana? Mengapa si Kaigen tidak melapor kepadanya? Ye Mo kemudian menyadari bahwa dia telah mengganti teleponnya sejak pergi ke Luo Yue. Dia hanya bisa kembali ke menara Mingyu dengan wajah cemberut. Saat Ye Mo sedang sangat bingung, indera spiritualnya tiba-tiba menangkap seseorang di gang beberapa ratus meter jauhnya. Akhirnya seseorang yang dikenalnya. Dia telah memberikan foto Suster Yan kepada Luo Xin, dan dia masih belum pergi. Saat berikutnya, dia muncul di depan Luo Xin. Luo Xin, yang berjalan dengan kepala tertunduk, merasa takut dihentikan, tetapi dia segera mengenali pria yang berdiri di depannya. Itu adalah sosok yang harus dihormati oleh seluruh geng Hong marsial. Ye Qianbei. Luo Xin mengenali Ye Mo dan menyapanya. Ye Mo mengangguk dan berkata, Luo Xin, aku tidak menyangka kau masih di sini. Mengapa aku tidak melihat seorang pun dari geng Tang? Si Kaigen juga tidak terlihat dimanapun, tetapi mengapa aku bahkan tidak dapat melihat seorang pun dari geng Hong marsialmu? Luo Xin tanpa sadar melihat sekeliling. Ye Mo melihat ini dan langsung berkata, kamu tidak perlu melihat, tidak ada seorang pun di sekitar. Apakah terjadi sesuatu pada si Kaigen? Luo Xin menggelengkan kepalanya, saudara si baik-baik saja. Masalahnya, sesuatu terjadi pada ketua geng Peng. Setelah kami bertarung dengan geng Gunung, kekuatan kami berdua menjadi jauh lebih lemah. Namun, mereka kemudian bekerja sama dengan geng San Francisco dan berencana untuk memusnahkan kami. Sepertinya geng Hong marsial telah dimusnahkan. Kalau tidak, markas mereka tidak akan begitu hancur. Luo Xin melanjutkan, pimpinan geng Zhu tahu bahwa mereka tidak sebanding dengan geng San Francisco, jadi dia meminta bantuan geng Tang. Namun, pimpinan geng Peng tahu bahwa meskipun geng Tang membantu, mereka tetap tidak sebanding dengan geng San Francisco. Jadi Peng Yueji menolak. Ye Mo bertanya dengan santai. Luo Xin berkata dengan sedih, sebelum dia sempat menolak, geng Gunung dan geng San Francisco sudah menyerang. Namun yang aneh adalah meskipun pertempuran malam itu sangat intens, tidak ada polisi yang datang. Geng Tang tidak sekuat geng San Francisco sejak awal, jadi setelah disergap seperti itu, akhirnya. Tatapan mata Ye Mo menjadi dingin, akhirnya apa? Luo Xin berkata dengan sedih, geng Tang hampir sepenuhnya musnah. Pemimpin geng kita Zhu juga terbunuh. Saudara-saudara yang bertempur juga hampir semuanya tewas. Aku harus melakukan beberapa urusan di luar, jadi aku berhasil bertahan hidup. Bagaimana kabar si Kaigen dan Tong Zhu? Meskipun dia tidak memiliki banyak hubungan dengan geng Tang, si Kaigen dan Tong Zhu adalah anak buahnya. Mereka berbeda dari Peng Yueji. Peng Yueji baru saja menggunakannya untuk menghidupkan kembali geng Tang. Alasan dia meninggalkan si Kaigen dan Tong Zhu untuk membantu Peng Yueji terutama agar mereka dapat menemukan Suster Yan. Melihat Ye Mo tidak bertanya tentang keadaan ketua geng Peng, Luo Xin terkejut, tetapi ia segera bereaksi. Ia segera menjawab, saya tidak tahu tentang Tong Zhu, tetapi saya mendengar bahwa ketua geng Peng terluka parah dan diselamatkan oleh seorang saudara dari geng tersebut. Dikatakan bahwa saudara Si juga terluka, tetapi ia diselamatkan oleh seseorang yang berlengan satu. Orang berlengan satu itu sangat kuat dan membunuh banyak anggota geng San Francisco sebelum menyelamatkan saudara Si. Namun, pada saat Dick tiba, ia telah pergi. Dick. Ye Mo merasa nama ini sangat familiar. Luo Xin segera menjelaskan, dia adalah salah satu dari dua penguasa aliansi abu-abu dan disebut duo senjata dan pisau bersama dengan Johnson. Pada saat aliansi abu-abu dan Johnson dimusnahkan oleh Qianbei, dia tidak berada di Amerika. Setelah dia kembali dan mengetahui apa yang telah terjadi, dia ingin membalas dendam. Geng Gunung dan geng San Francisco kebetulan berkolaborasi melawan geng Hong marsial, jadi Dick bergabung dengan geng San Francisco. Ye Mo akhirnya mengerti. Jadi ini ada hubungannya dengan dia. Dia tidak menyangka ada orang yang tidak penting yang tidak dia pedulikan hampir membunuh si Kaigen. Siapakah orang berlengan satu yang menyelamatkan si Kaigen? Dan mengapa dia menolongnya?